Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Selamat sore sahabat Pengetum, kembali lagi bersama saya Rizky Syarial. Masa aksi dari mahasiswa yang menyelenggarakan aksi Indonesia Gelap sudah tiba di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Gelombang kegelapan menerpa Indonesia. Senin, 17 Februari 2025. Jakarta diguncang gelombang demonstrasi besar-besaran. Ribuan mahasiswa tumpah ruah di jalanan menyuarakan keresahan mereka dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dipusatkan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mereka datang dengan satu tujuan, menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Aksi Indonesia Gelap bukan tanpa alasan. Revisi undang-undang yang diajukan dipandang berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Mahasiswa khawatir, revisi ini akan mengembalikan Indonesia ke era otoritarianisme, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi dibungkam. Mereka melihat urgensi untuk bergerak, bersuara lantang sebelum negara ini benar-benar terjerumus dalam kegelapan. Melawan bayang-bayang otoritarianisme, penolakan terhadap revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan menjadi jantung dari demonstrasi Indonesia Gelap. Mahasiswa menilai revisi tersebut mengandung pasal-pasal kontroversial yang berpotensi mengekang kebebasan sipil. Misalnya, perluasan kewenangan TNI dalam ranah sipil dikhawatirkan akan menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI. Kekhawatiran serupa juga muncul terhadap revisi UU Polri dan Kejaksaan. Mahasiswa menilai, revisi tersebut justru melemahkan fungsi pengawasan terhadap institusi penegak hukum. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mata mahasiswa, revisi ini merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Pendidikan, korban berikutnya. Tak hanya fokus pada isu revisi undang-undang, mahasiswa juga menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan. Bagi mereka, pendidikan adalah pilar penting dalam membangun bangsa. Pemangkasan anggaran dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan dan akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak. Tuntutan mahasiswa jelas, cabut kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan, dan wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Mereka percaya, pendidikan yang berkualitas adalah kunci kemajuan bangsa. Memangkas anggaran pendidikan sama dengan memangkas masa depan generasi penerus bangsa. Aksi Indonesia Gelap diwarnai dengan berbagai atribut dan aksi teatrikal. Bendera-bendera organisasi kemahasiswaan berkibar di udara, diiringi dengan nyanyian dan yel-yel yang membakar semangat. Poster-poster berisi kritik dan tuntutan kepada pemerintah juga mewarnai jalannya demonstrasi. Orasi-orasi bergantian disampaikan oleh perwakilan mahasiswa. Mereka dengan lantang menyuarakan keresahan, kritik, dan tuntutan kepada pemerintah. Intinya satu, dengarkan suara rakyat. Pemerintah didesak untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat, dan tidak hanya berpihak pada kepentingan segelintir elit. Di antara sekian banyak orator yang hadir, nama Satria Naufal, Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, (BI), mencuri perhatian. Dengan lantang dan tegas, ia mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Bagi Satria, aksi Indonesia Gelap adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Ia mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersatu padu, menyuarakan aspirasi dan melawan segala bentuk penindasan. Jangan biarkan Indonesia kembali ke era kegelapan, serunya, disambut riuh tepuk tangan massa. Suasana demonstrasi yang awalnya berlangsung damai mulai memanas. Beberapa kelompok mahasiswa membakar ban bekas di tengah jalan, menciptakan kepulan asap hitam pekat. Aksi ini merupakan simbol perlawanan dan luapan kekecewaan terhadap pemerintah.
Aparat kepolisian yang berjaga ketat di lokasi berupaya menenangkan massa dan meminta mereka membubarkan diri. Namun, mahasiswa bergeming. Mereka tetap bertahan di lokasi, menyuarakan tuntutan agar pemerintah mencabut revisi undang-undang kontroversial dan memenuhi tuntutan mereka. Aksi Indonesia Gelap akhirnya berakhir setelah mahasiswa membacakan 13 tuntutan mereka. Tuntutan tersebut diserahkan kepada perwakilan pemerintah yang hadir di lokasi. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal proses pembahasan revisi undang-undang dan memastikan aspirasi mereka didengar. Meski diwarnai aksi pembakaran ban, demonstrasi Indonesia Gelap secara keseluruhan berlangsung damai. Mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, meninggalkan lokasi demonstrasi dengan penuh harapan. Harapan agar Indonesia tidak benar-benar terjerumus dalam kegelapan. Dengan banyaknya program-program, sedangkan permasalahan pendidikan